wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Rizcika Alvaran dari kelas reguler B, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran antropometri dan survei makanan. Baik, langsung saja. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros, di mana antropos berarti tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran dari tubuh. Pengukuran antropometri paling sering digunakan termasuk juga pada balita. Keunggulan metode antropometri yaitu prosedurnya sederhana, relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, alatnya murah dan mudah didapat, metodenya tepat dan akurat, dan dapat mendeteksi keadaan gizi masa lalu, dapat mengevaluasi status gizi periode tertentu, dan dapat digunakan untuk screening. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Antropometri sebagai indikator gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran dari tubuh manusia. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks. Pada umumnya, indeks antropometri yang digunakan yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Dalam pengukuran antropometri, di sini saya akan membahas mengenai berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas atau lila. Yang pertama itu prosedur pengukuran berat badan. Letakkan timbangan di tempat yang datar, pastikan posisi bandul pada angka 0 dan jarum dalam keadaan seimbang. Jelaskan prosedur penimbangan kepada pasien, lalu pasien yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki dan jaket, serta mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci dan lain-lain. Selanjutnya, prosedur penimbangan berat badan yang pertama, posisikan pasien di atas timbangan, geser bandul sesuai berat pasien sampai posisi jarum seimbang, perhatikan posisi kaki pasien tepat di tengah alat timbang, tidak menumpu pada salah satu kaki, sikap tenang atau jangan bergerak-gerak, dan kepala tidak menunduk atau memandang lurus ke depan. Selanjutnya, baca dan catat berat badan pada status dan minta pasien turun dari alat timbang. Selanjutnya, untuk pengukuran tinggi badan. Yang pertama, minta pasien untuk melepaskan alas kaki, sendal atau sepatu, topi atau penutup kepala dan aksesoris lain yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Pastikan alat geser berada di posisi atas. Pasien diminta berdiri tegak, betis, tumit, bokong, bagian belakang punggung, posisi kepala dan bahu menempel pada dinding tempat mikrotois dipasang. Selanjutnya, pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala pasien dan pastikan alat geser tepat di tengah kepala pasien. Dalam hal ini, bagian belakang alat geser harus tetap menempel pada dinding. Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar atau ke bawah. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka atau skala pada garis merah sejajar dengan mata petugas. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, maka pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacaannya benar. Dan terakhir, pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai satu angka di belakang koma atau 0,1 cm. Setelah mendapatkan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan, kita dapat menghitung indeks massa tubuh menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter. Dan contoh pengukurannya dapat kita lihat. Dan terakhir yaitu pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Nah, prosedur pengukuran lingkar lengan atas atau lila yaitu tentukan posisi pangkal bahu, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lila atau meteran, dan beri tanda dengan pulpen atau spidol. Sebelumnya, dengan sopan minta izin kepada pasien. Bila menggunakan pita lila, perhatikan titik nolnya. Lingkarkan pita lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda atau di pertengahan antara pangkal bahu dan siku.
Masukkan ujung pita lila di lubang yang ada pada pita lila itu. Selanjutnya, pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar, dan baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lila atau ke arah angka yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tinjauan survei konsumsi makanan, yaitu Food Recall dan Semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Nah, yang pertama yaitu Food Recall 24 jam. Food Recall 24 jam adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat adalah kunci pokok dalam metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini, karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi yang aktualnya. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah diantaranya yaitu lansia dan anak-anak di bawah umur. Khusus untuk lansia, sebaiknya dihindari penggunaan metode ini pada mereka yang memasuki fase amnesia karena faktor usia. Sedangkan pada anak-anak, yaitu di bawah umur, biasanya di bawah 8 tahun atau di bawah 13 tahun. Untuk usia 9-13 tahun, sebaiknya metode ini digunakan dalam dampingan orang tuanya. Kita lihat contoh wawancara untuk Food Recall 24 jam. Apa kita makan kemarin pagi? Nasi. Berapa porsi? 2 porsi. 2 sendok. 2 sendok. Kalau sayurnya? 1 mangkok. Sayur apa? Kangkung. Apa ikannya? Lauknya. Cakalang. Berapa potong? 1. Ada kita makan cemilan? Enggak ada. Kalau kemarin siangnya Nasi. berapa sendok? Berapa porsi? 1 1 piring? 1 sendok? 1 sendok. Sayurnya? Bayam. Berapa porsi? Berapa mangkok? 1 mangkok. Setelah melakukan wawancara Food Recall 24 jam, berikut dapat kita lihat contoh pengisian kuesioner oleh responden. Setelah melakukan wawancara dan melihat hasil pengisian kuesioner oleh responden, maka kita dapat membandingkan antara wawancara hari pertama dan hari kedua, di mana energi dibagi 2, protein dibagi 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Dapat kita lihat contoh perhitungan Food Recall 24 jam. Untuk tinjauan survei konsumsi makanan yang kedua yaitu Semi FFQ. Nah, metode semi frekuensi makan atau Food Frequency Questionnaire adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan adalah takaran saji atau porsi yang bisa digunakan untuk setiap saji makanan. Pada metode ini, ulangan atau repetisi diartikan tidak hanya sebagai ragam jenisnya atau kualitatif, tetapi banyaknya atau kuantitatif paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkolerasi positif dengan status asupan gizi subjek dan risiko kesehatan yang menyertainya. Contoh wawancara untuk Semi FFQ.
Kalau ayam kita pernah makan, kita sering makan Sering. berapa kali per hari atau per minggu? Per minggu. Dalam per minggu berapa kali? 1. Kalau tahu, kita sering makan tahu Pernah. berapa kali per hari? Hampir tiap hari. Dalam satu hari itu berapa kali kita makan? 2 kali. Tempe Pernah. kita sering makan Sering. berapa kali? 1 kali. 1 kali per hari. Per hari. Itu kita makan setiap hari tempe. Enggak juga. Per minggu, Per minggu. itu per minggu. Dalam 1 minggu itu berapa kali kita makan? 3 atau berapa kali? 2 kali. Berapa potong? 2. Oke. Kalau kacang tanah, Enggak. kacang hijau Pernah. berapa kali? 1 kali. 1 kali maksudnya per bulan, per minggu atau per hari? Per hari. Berapa sendok makan? 1, 2. 2 sendok makan. Kalau sayur bayam kita makan tiap hari, Enggak. per minggu, 3 sampai 6 kali per minggu. Berapa porsi? 1. Itu kali makan 1. Kalau kangkung kita makan 1 kali per hari, 3 sampai 6 kali per minggu, atau 1 sampai 2 kali per minggu, atau per bulan? 1 per hari. 1 kali. 1 kali per hari. Berapa porsi? 1. Kalau kubis Enggak. kalau sawi Enggak juga. ada sayur lain yang kita makan? Enggak ada. Kalau buah kita makan mangga? Enggak. Jeruk Makan. berapa kali per hari? Atau per minggu, per bulan? Per bulan. Kalau semangka, Enggak. pepaya, Enggak. ada buah lain yang kita makan? Kalau gula berapa kali kita suka konsumsi?
kita konsumsi gula terus kah tiap hari? Enggak. Enggak juga. Berapa kali per minggu? 1 kali. 1 kali per minggu. Kalau minyak kayak gorengan gitu, Tiap hari. minyak kelapa tiap hari, Hmm. itu dalam 1 hari berapa kali? Samping adalah kuesioner hasil pengisian responden. Dan hasil akhir dari semi FFQ didapat dari rata-rata dibagi jumlah responden dan rata-rata dibagi dengan jumlah makanan dan akan dijadikan sebagai interpretasi baik atau kurangnya konsumsi makanan oleh responden. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.